Salam budaya, perkenalkan nama saya Sahala Martua Solin dari Politeknik Pariwisata NHI Bandung. Terima kasih atas kesempatan ini untuk mempresentasikan makalah untuk artikel jurnal di Atma Jaya. Judul artikel saya, Revitalisasi Bahasa Aksara Pakpak melalui metode penerjemahan sintaksis. Saya memaparkan beberapa slide dari rangkuman artikel yang saya sudah sampaikan kepada panitia. Sebagai pemikiran, munculnya artikel ini bahwa suku Pakpak serasa kurang terkenal di Indonesia, oleh karena itu perlunya gerakan pelestarian kebudayaan suku tersebut. Berbagai usaha pelaku cinta budaya dari etnis Pakpak membuat event perkenalan karakter sukunya. Mulai dari bahasa Pakpak, bergema di media sosial, dan kegiatan bersama masyarakat setempat, dan diikuti dari beberapa provinsi melakukan kegiatan orkestra budaya Pakpak, bahkan juga di provinsi-provinsi lain. Namun rasanya tidak cukup untuk memunculkan daya serap untuk mengingat karakter Pakpak tersebut bagi masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian review, dokumen dan survei lapangan tentang kegiatan-kegiatan budaya Pakpak dan ornamennya. Suatu keberuntungan penulis mendapatkan kesempatan penelitian langsung ke daerah etnis Pakpak dan mendapatkan warisan buku kuno. Hingga salah satunya penulis fokuskan kepada penemuan aksara bahasa Pakpak, tulisan asli dari buku Pakpak kuno. Penjelasan abstrak yang saya temukan ataupun rangkuman daripada artikel saya itu, temuan aksara Pakpak ini memberikan dorongan kepada penulis untuk mempelajari dan menerjemahkan dengan bermodalkan pengetahuan metode penerjemahan sintaksis. Secara khusus, metode ini tidak dalam ulasan artikel ini. Artinya, metode-metode tidak diungkapkan secara detail dalam artikel ini, namun dapat memberikan gambaran bagaimana menerjemahkan aksara Pakpak ke dalam tulisan Latin dan diterjemahkan kepada bahasa Indonesia. Proses terjemahan dilakukan secara mandiri dengan sistem metode terjemahan sintaksis. Terjemahan pada artikel hanya menuliskan langsung aksara Pakpak dan diterjemahkan ke dalam Latin dan ke bahasa Indonesia. Tulisan aksara Pakpak penulis langsung melakukan dengan menulis di layar komputer laptop yang kurang sempurna, namun sesuai dengan aksara asli Pakpak yang perlu disempurnakan dengan pelukis yang lebih baik. Terjemahan aksara ke Latin juga dituliskan secara langsung. Beberapa temuan pada tulisan aksara Pakpak dan Latin terdapat perbedaan penempatan huruf. Dalam tulisan aksara Pakpak, huruf konsonan akan terbaca dua huruf dan juga bisa satu huruf. Jika posisi terbaca dua huruf konsonan, maka akan tertulis secara mandiri dalam satu kata. Namun jika terbaca hanya satu huruf dari huruf konsonan tersebut, maka harus disisipkan tanda penghilang satu huruf terbaca dari huruf konsonan tersebut, sehingga akan memberikan makna kata. Tulisan aksara Pakpak memiliki karakter tambahan penyisip yang cukup banyak untuk mendapatkan sebuah kata yang sama dengan tulisan Latin, sehingga dapat diterjemahkan ke dalam arti bahasa Indonesia. Tulisan aksara juga mempunyai karakter unik, yaitu huruf konsonan dapat digunakan menjadi huruf konsonan Latin dan vokal Latin yang memiliki arti mandiri dalam tulisan Latin. Sehingga ketika sudah terdapat
atau dapat dibaca dalam huruf Latin, maka akan dapat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kemudian akan terjadi pada sebuah kata terdapat penghilangan satu huruf dari penggunaan huruf konsonannya dengan menyisipkan tanda penghilang yang telah ditentukan aksara tersebut. Huruf konsonan tersebut harus disisipkan tanda penghilang, maka harus ditempatkan huruf aksara vokal untuk mendapatkan makna kata yang diperlukan. Artinya, satu huruf konsonan itu seketika bisa menghilangkan dari satu huruf maknanya. Misalnya K itu aksara dituliskan dalam satu huruf, namun Latinnya menjadi huruf K dan A. Ketika difungsikan K dan A, maka tidak diberikan sisipan penghilang. Namun jika diperlukan hanya huruf K, tidak menggunakan A, atau hanya memerlukan vokal U, maka ada sisipan di atas aksara huruf K tersebut untuk menghilangkan huruf A dan digantikan dengan aksara huruf U. Jadi bisa dibaca menjadi ku. Secara sederhananya, demikian penjelasan penggunaan huruf konsonan. Sebagai contoh dapat diperhatikan di dalam gambar yang saya langsung ambil dari buku yang saya teliti. Contoh lain kita melihat langsung diterjemahkan yang tidak menggunakan detailnya sistem terjemahan sintaksis. Aksara Pakpak dituliskan dalam bahasa aksara dibaca di Latinnya, ia roh itiki kami mangan. Sehingga bahasa sasarannya adalah ia datang ketika kami makan. Ini adalah disebut terjemahan kata demi kata. Yang kedua, terjemahan harafiah. Kita perhatikan di dalam aksara Pakpak yang tersebut, saya tuliskan ada sisipan di antara huruf konsonan dan vokal. Dalam bahasa Latin yang sudah saya terjemahkan, disebut ndor ian dungo, tiki menengan gerhana. Dalam bahasa sasaran bahasa Indonesia, artinya adalah cepat-cepat dia bangun ketika melihat gerhana. Atau dia cepat-cepat bangun ketika melihat gerhana. Yang ketiga, kita lihat terjemahan setia. Dalam aksara Pakpak kita perhatikan dalam tulisan tersebut, yang sudah saya terjemahkan dalam bahasa Latin, mengatakan, aku mangan nakan. Ia laus misabah, kalak i main bola. Bahasa sasaran, saya makan nasi, dia pergi ke sawah, mereka bermain bola. Artinya apa yang dituliskan itu akan diterjemahkan. Dalam terjemahan sematik, kita perhatikan di aksara Pakpak bertuliskan demikian, dan kita baca dalam bahasa Latin mengatakan, kasa kene oda roh misen. Konongo roh misen, barang aku roh misade. Dalam bahasa sasaran, sebutkan, mengapa kamu tidak datang kemari? Engkau datang kemari, atau saya datang ke sana? Sebuah terjemahan ini ada memiliki perbedaan dalam penempatan, baik penempatan dalam penulisan aksara Pakpak, juga setelah diterjemahkan dalam bahasa Latin, kemudian diartikan dalam bahasa sasaran. Kesimpulan yang saya buatkan dalam artikel saya adalah suku Pakpak berada di Pulau Sumatera. Patut berbangga hati karena dapat dikenal lebih dalam lagi dari berbagai karakter melalui temuan buku Pakpak bertuliskan aksara asli suku. Ulasan di atas sudah dapat mewakili bukti usaha revitalisasi aksara bahasa Pakpak menggunakan terjemahan metode sintaksis yang dapat dilanjutkan dalam penelitian berikutnya. Sehingga tujuan melestarikan warisan budaya Pakpak yang berharga, dalam hal ini bahasa, dapat memberikan sumbangsih sadar budaya warisan bagi bangsa Indonesia dan khususnya bagi suku Pakpak. Terima kasih. Juang-juang. Oang. 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 Peter Pan, that's what they call me. I promise that you never be lonely.